Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Saya Hilda Nur Afiza. Saya Muhammad Faisal Farid. Saya Indri Lestari Octavia. Saya Sif Lestari. Kami dari kelompok toko kue Surse akan mempresentasikan hasil pengambilan keputusan toko kue Surse. Nama usaha yang kami jalankan yaitu Toko Kue Surce, yang merupakan usaha dagang di bidang kuliner. Toko Kue Surce beralamat di Perumahan Citra Kebun Mas, Blok L6 nomor 16. Kemudian adalah pembagian tugas dalam kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Faisal Farid. Tugas yang dikerjakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah dan pembuatan alternatif keputusan. Kemudian, memberikan masukan pengembalian keputusan alternatif tidak pasti. Kemudian, perhitungan dan keputusan tidak pasti. Selanjutnya yaitu pembuatan PowerPoint dan yang terakhir melakukan presentasi. Kemudian yang kedua, Hilda Nur Afiza. Tugas yang dikerjakan yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan pengumpulan data. Kemudian, memberikan masukan pengembalian keputusan alternatif tidak beresiko dan perhitungan. Kemudian, pembuatan PowerPoint dan melakukan presentasi. Selanjutnya yaitu Indri Lestari Octavia. Tugas yang dikerjakan yaitu pengumpulan data dan analisis data. Kemudian, memberikan masukan pengembalian keputusan alternatif beresiko dan perhitungan. Kemudian, melakukan presentasi dan pembuatan PowerPoint. Kemudian yang terakhir yaitu Sylvie Lestari. Dan tugas yang dikerjakan yaitu pembuatan alternatif keputusan dan pengumpulan data, memberikan masukan pengembalian keputusan alternatif tidak beresiko dan perhitungan, melakukan presentasi, dan mengedit video. Kemudian yang kami lakukan yaitu mengidentifikasi masalah. Setelah kami identifikasi, ditemukan masalah sebagai berikut. Yang pertama, modal usaha yang minim. Kemudian yang kedua, tempat usaha yang sempit. Yang ketiga, kualitas rasa. Yang keempat, pelayanan kurang maksimal. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup pelanggan yang sempit. Untuk yang selanjutnya yaitu pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, masalah yang akan diselesaikan. Masalah tempat usaha yang lebih besar dan strategis, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen dan memperoleh modal yang lebih besar. Menambah kepercayaan konsumen dengan memberikan pelayanan maksimal. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan. Memperoleh tempat yang lebih besar dan strategis untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, kategori termasuk keputusan yang terprogram karena sebelumnya pernah jualan di kios, hanya saja karena habis masa sewa, maka diputuskan untuk berpindah kios sewa. Yang keempat, data yang terkumpul. Ada 3 data yang terkumpul, yaitu 1. Uji coba berjualan di sebuah kios di perumahan dengan 300 pieces kue untuk dijual. Yang kedua, uji coba berjualan di sebuah kios di pusat kota dengan 200 pieces untuk dijual. Yang ketiga, uji coba berjualan di sebuah kios di pinggir jalan dengan 200 pieces kue untuk dijual. Kemudian, pembuatan alternatif kesimpulannya. Yang pertama, pelajari data yang dimiliki. Ada 3 data yang dimiliki, yaitu yang pertama, uji coba berjualan di sebuah kios di perumahan dengan 200 pieces kue untuk dijual. Yang kedua, uji coba berjualan di sebuah kios di pusat kota dengan 200 pieces untuk dijual. Yang ketiga, uji coba berjualan di sebuah kios di pinggir jalan dengan 200 pieces kue untuk dijual. Yang kedua, pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Penentuan tempat berjualan sangat menentukan kecepatan dalam penjualan. Dengan jumlah penjualan 150 porsi dalam 1 hari, jika berjualan di kios perumahan bisa berjualan dalam waktu normal sudah bisa. Sedangkan jika berjualan di kios pusat kota bisa menghabiskan 150 porsi dalam 1 hari dengan waktu berjualan yang jauh lebih dibandingkan dengan kios perumahan biasa. Berjualan karena sudah memiliki pelanggan tetap dan ada kendala pemenuhan bahan pendukung saat berjualan di kios pinggir jalan karena tempat berjualan yang lebih sempit sehingga volume penjualan yang terbatas. Kemudian
Yang ketiga, alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Yang pertama, melakukan penjualan seperti saat ini di kios perumahan yang sudah mempercayai dan sudah banyak yang menjadi konsumen tetap, sehingga mampu menghabiskan target penjualan dengan waktu yang tepat. Kemudian dalam alternatif di atas tidak memungkinkan untuk menempatkan usaha tersebut ke tempat yang lebih terjangkau. Salah satunya dapat melakukan usaha ke sebuah kios atau tempat sesuai target pasarnya, sehingga dapat menjangkau atas kendala saat ini yang hanya dapat melakukan penjualan yang minim karena kurangnya bahan pendukung yang seharusnya bisa didapatkan jika kondisi yang tepat yang terjangkau atau memadai. Inilah proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Ada dua tabel. Yang pertama, tabel data yang dimiliki. Ada alternatif ramai dan sepi. Dalam ruko perumahan itu ramai 180 dan sepinya 140. Di ruko pusat kota ramainya 150, sepinya 130. Di ruko pinggir jalan ramainya 150, sepinya 100. Tabel yang kedua yaitu data antara masalah dan tujuan. Ya, di sini ada proses pemilihan salah satu alternatif terbaik, yaitu masalah di mana lingkungan tempat penjualan karena adanya tempat berjualan yang strategis sangat mempengaruhi untuk produksi seberapa banyak porsi yang dijual. Penjual akan lebih aman dan mendapatkan pelanggan yang tetap sehingga menumbuhkan rasa nyaman dan kepuasan terhadap pelanggan. Kemudian ada tujuan, yaitu memperoleh tempat berjualan yang tepat sehingga memiliki omset yang besar dan membuat konsumen merasa nyaman saat membeli sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari pelanggan. Kemudian C, gunakan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. 1. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko harus ada informasi mengenai probabilitas yang dimiliki setiap outcome. Sedangkan data yang kelompok kami miliki tidak diketahui berapa probabilitasnya saat toko ramai maupun probabilitas saat toko sepi. Kemudian analisis, di sini tidak ada analisis atau tidak kami analisis. Kemudian keputusan, kami tidak menggunakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko karena tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Kemudian 2, pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Kami tidak tahu apakah hari ini ruko ramai atau sepi karena bergantung pada kondisi cuaca cerah atau tidak cerah. Kemudian analisis, kami analisis data kami menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Di sini ada tabel yang sudah kami analisis, yaitu ada alternatif ramai dan sepi, ruko perumahan ramai 180, sepi 140, ruko pusat kota ramai 150, sepi 130, ruko pinggir jalan ramai 150, sepi 100, dan kemudian di sini ada tabel maksimax, yaitu alternatif ruko perumahan ramai 180, ruko pusat kota ramai 150, ruko pinggir jalan ramai 150. Dan kesimpulan dari data berdasarkan kriteria maksimax adalah penjualan ruko perumahan karena menghasilkan penjualan 180 pieces kue yang terjual. Selanjutnya adalah minimax. Kesimpulan dari data di atas berdasarkan kriteria minimax adalah penjualan rokok, pusat kota, dan ruko pinggir jalan karena menghasilkan penjualan 180 piece kue yang terjual. Selanjutnya adalah maximin. Kesimpulan dari data di atas berdasarkan kriteria maximin adalah penjualan ruko pinggir jalan karena menghasilkan penjualan sebanyak 100 piece kue yang terjual. Selanjutnya adalah Laplace. Kesimpulan dari data di atas berdasarkan kriteria Laplace adalah penjualan ruko perumahan karena menghasilkan penjualan sebanyak 160 piece kue yang terjual. Selanjutnya adalah minimax regret. Kesimpulan dari data di atas berdasarkan dari kriteria regret yang mengkehendaki pemilihan alternatif yang minimum regret maksimum, maka yang dipilih adalah penjualan ruko perumahan sebanyak 0. Selanjutnya dapat kita simpulkan
Yang pertama, dari hasil analisis yang kami lakukan, maka dapat kami putuskan yaitu keputusan Maximax karena dengan jumlah penjualan lebih banyak dan tempat yang nyaman bagi pelanggan dapat meningkatkan kepuasan terhadap penjualan. Selanjutnya dalam kondisi ramai, kami akan memilih alternatif Maximax karena lebih menguntungkan dari beberapa faktor seperti mudahnya bahan pendukung untuk dibuat kembali, memberikan fasilitas yang baik dan nyaman bagi pelanggan seperti tidak akan kehujanan saat musim hujan dan akan memberikan kenyamanan saat berkunjung dan membeli kue. Selanjutnya dalam kondisi sepi, kami akan memilih alternatif Liplace karena meskipun penjualan di ruko masih mendapatkan hasil penjualan yang baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.